Mohon dosen menyampaikan izin memperoleh diri Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26 nama Muhammad Hafiz Nur, Prodi Administrasi Kemuliaan A. NRT 2023.290.1.02. Izin Pak, izin menjelaskan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Mekah yang sekarang diperingati sebagai hari Maulid Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad pada tahun Gajah, tahun juga yang ditandai dengan peristiwa serangan Abrahah dan pasukan gajahnya ke Ka'bah. Ketika pasukan gajah mendekati Ka'bah, Allah SWT mengirimkan burung-burung ababil yang menjatuhkan batu-batu ke pasukan tersebut, menimbulkan wabah penyakit dan menunjukkan kebesaran Allah. Inilah peristiwa yang tertulis dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Lalu, kisah masa kecil hingga remaja Nabi Muhammad SAW. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad hidup bersama kakeknya dan kemudian diasuh oleh ibu asuh Halimah Sa'diyah. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, baik hati dan tanggap. Meskipun ia tidak bisa mendapatkan kasih sayang ibunya karena tradisi Quraisy yang memerintahkan anak-anak dikirim ke pedalaman, Nabi tumbuh menjadi anak yang istimewa. Lalu menjelang dewasa hingga pernikahan Nabi Muhammad. Pada masa remajanya, Nabi Muhammad dijauhkan dari perbuatan tercela yang umumnya merajalela pada saat itu. Berawal dari Khadijah yang mengirimkan utusan untuk melamarnya, dan mereka menikah ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Perjalanan ini menambah kebahagiaan dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Lalu wahyu pertama turun. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang menerima wahyu Allah. Wahyu pertama yang ia terima terjadi saat ia sedang menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatanginya dan menyembelih wahyu pertama. Surah Al-Alaq ayat 1-4. Wahyu ini menandai awal kenabiannya. Lalu kisah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wafatnya Nabi merupakan momen yang sangat menyedihkan bagi seluruh umat muslim dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat terdekatnya. Sementara menurut beberapa riwayat 9 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu saat melaksanakan haji wada, beliau menerima surah terakhir yaitu Al-Baqarah ayat 281. Kisah Nabi Muhammad SAW adalah inspirasi bagi umat Islam dan semua manusia. Ia adalah teladan dalam kebaikan, kebijaksanaan, dan keteguhan. Kehidupannya mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Allah yang baik dan berpegang teguh pada kebenaran. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana saya dan kita memahami tentang iman, Islam, dan ihsan. Untuk memudahkan pemahaman akan manifestasi Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim adalah meyakini Islam sebagai agamanya, dan dalam batas pengakuan ini seorang sudah masuk dalam kategori selamat, tapi bukan selamat secara kafah sebelum melaksanakan rukun Islam secara kontinu. Yang niat beribadahnya ditunjukkan kepada Allah dan cara beribadahnya mengikuti Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan alim ulama. Bagaimana dengan manifestasi iman? Jika disandingkan antara Islam dan iman, maka akan mengerucut pada pemahaman bahwa rukun Islam yang dilaksanakan bersifat ibadah lahiriah, yang dikemas dalam bentuk suatu keyakinan percaya atau meyakini adanya Allah. Muslim beriman semua proses ibadah harus dilaksanakan secara tuntas, karena meyakini bahwa perintah ibadah adalah perintah Allah. Muslim yang mukmin sangat yakin perbuatannya nanti dipertanggungjawabkan pada hari pembalasan, karena dia meyakini dunia akan hancur dengan datangnya hari kiamat. Setelah itu saatnya hisab dan keadilan ditegakkan, serta takdir baik dan buruk sebagai makhluk akan ditentukan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Dalam proses manifestasi Islam dan iman, maka ada yang menjadikan tingkatan seorang muslim dan mukmin berbeda, yaitu dengan adanya sikap ihsan. Secara etimologi ihsan diartikan ihsan merujuk pada kehusyuan dalam beribadah, memperhatikan hak Allah, dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya serta keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah. Ihsan menjadi sikap paripurna dalam melaksanakan ibadah. Secara qalbu dimanifestasikan dengan kehusyuan, dan secara kesadaran lahiriah seorang muslim dan mukmin. Melaksanakan lahiriah seorang muslim dan mukmin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam keadaan tanpa perlu adanya kepaksaan. Inilah yang membedakan level pengalaman Islam dan iman seseorang. Karena adanya sikap ihsan, orang yang mudah muhsin
maka dia akan menjadi hamba Allah yang taat, ikhlas, dan peduli dalam melaksanakan tugas saya sebagai hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya hidup dengan aturan dalam Islam. Yang pertama adalah dengan mengenai Tuhanmu. Semua yang berada di dunia ini berasal dari Allah, mulai dari makhluk hidup dan alam semesta dan seisinya. Dengan meningkatkan pengetahuan kita mengenai Allah dan sifat-sifatnya, seorang muslim bisa mulai mempunyai hubungan yang lebih erat dengannya, sehingga dapat membantu seorang menerima situasi apapun dan selalu merasa bersyukur dan dapat lebih menikmati hidup. Dengan cara mengenal Allah, melalui zikir, kesusahan dan masalah yang kita hadapi bisa menjadi jauh dan dipermudah, serta bisa melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Lalu yang kedua, selalu berbuat kebaikan. Sebaiknya kita menggunakan waktu dengan melakukan perbuatan kebaikan, sebab tindakan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntun kita untuk mempunyai iman yang lebih kuat. Terdapat beberapa hal yang termasuk kepada perbuatan baik. Kita bisa lakukan ibadah langsung seperti melakukan sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab, dia mendengar Rasulullah SAW berkata, pahala perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi siapapun yang dihijrah untuk keuntungan duniawi atau untuk dinikahi wanita, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. 4 adalah selalu bersyukur. 3. Selalu bersyukur. Cara menikmati hidup yang dianjurkan ialah dengan selalu merasa bersyukur. Kehidupan dunia akan lebih terasa bahagia apabila kita banyak bersyukur, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Lalu disini saya akan menjelaskan bagaimana mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian. Cara yang dapat dilakukan untuk meyakini adanya malaikat yang berada dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beriman kepada 6 perkara. Salah satunya adalah yang gaib. Dikutip dari buku Rukun Iman karya Huda Rahman, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Sebagai muslim, kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat sekalipun kita sendiri tidak pernah melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 285. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya dan termasuk makhluk gaib, sebagaimana yang dijelaskan Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Percaya benar-benar malaikat itu ada dikarenakan tertulis pada Al-Quran, memberikan kepercayaan pada nama dan juga jumlah yang dimiliki oleh malaikat yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kepercayaan terhadap sifat yang dimiliki oleh malaikat, selalu untuk berkata dengan baik dan tidak tercela karena terdapat malaikat yang selalu ada di samping kita untuk mencatat amalan baik dan buruk, melakukan penyempurnaan pada jumlah dari saf salat, melakukan penjagaan yang telah lakukan. Lalu bagaimana cara meyakini kehidupan setelah kematian? Salah satu rukun iman yang wajib umat Islam yakini adalah iman kepada hari akhir. Tiap hamba Allah wajib untuk percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian mengacu pada keyakinan atau gagasan bahwa ada bentuk eksistensi atau kesadaran yang berlanjut setelah kematian fisik seseorang. Berbagai keyakinan dan pandangan telah muncul di berbagai budaya, agama, dan filosofi untuk menjelaskan apa yang mungkin terjadi setelah kita meninggal dunia. Dalam Islam, tahapan kehidupan setelah kematian berfungsi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang benar dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Kehidupan setelah kematian juga dijelaskan dalam banyak agama, bahwa jiwa atau roh manusia akan melanjutkan perjalanan setelah kematian. Beberapa keyakinan mencakup ide seperti surga, neraka, reinkarnasi, atau mencapai pembebasan spiritual. Begitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.